bersama kami Rutan kelas 1 Labuan Deli. Saya sendiri sebagai kepala rutan. Hari ini hadir ketua koperasi kita. Siapa namanya, Pak? Saya ketua koperasi Ahmad Zarudin Harahap. Menjabat sebagai ketua koperasi dimulai dari Juli 2021. Sekarang bro kita yang akan pulang, saya kenalkan namanya. Saya Afandi Ahmad Nasdari. Kapan pulang? Hari Minggu tanggal 21 Agustus. Oke. Sekarang bersama bro kita dari Tiongkok ya. Namanya siapa? Sediko, Pak. Oke. Hari ini pemirsa, rekan-rekan Kedan Labuan Deli, tema kita adalah merdeka, memerdekakan para anak didik kami bersama koperasi. Baik, kami ingatkan juga bahwa kami sedang membangun zona integritas di tahun 2022. Kami minta dukungan kepada seluruh Kedan Labdel dan seluruh petugas serta instansi lainnya untuk memberikan dukungan dan juga memberikan masukan, kritik, saran melalui media sosial, nomor pengaduan dan juga nomor pengaduan yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Semakin pasti WB. Baik Pak Ketua Koperasi, kebetulan kan ada nih Saudara Pandi akan pulang hari berapa bro? Minggu ya, tanggal 21 bulan ini. Kita sebagai pembina petugas pemasyarakatan sesuai dengan undang-undang yang baru diundangkan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Tugas kita adalah menciptakan manusia mandiri, mengembalikan mereka menjadi sama dengan manusia yang lainnya, menjadikan manusia yang penuh dengan hidup, penghidupan dan kehidupannya, sehingga mereka ikut serta berperan membangun Indonesia Maju 2045. Silakan Pak Ketua Koperasi. Siap. Sebagai petugas pemasyarakatan, tentunya tugas kita membina warga binaan. Jadi kita melihat dari sisi koperasi, setelah mereka bebas ini, ternyata pembinaan yang kita lakukan di sini, lapangan pekerjaan belum begitu diterima oleh masyarakat. Sehingga dari koperasi kita mengambil nilai bisnisnya, bakat warga binaan kita yang sudah dibina di sini, sudah dilatih dari kita sebagai petugas pemasyarakatan, kita kembangkan, kita salurkan. Selain kita membuka lapangan pekerjaan untuk warga binaan, juga bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai anggota koperasi. Ini sesuai dengan Panca Prasetya Korpri. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Lanjutkan Ketua. Di situ dalam hal ini kita membuka lapangan pekerjaan yang saat ini sudah berjalan dari bakat warga binaan yang kita didik, itu ada di bidang pertanian, bidang peternakan, dan kita masih melihat bakat-bakat yang lain. Mungkin seperti salah anak didik kita yang bakal menjadi mantan anak didik kita, Ahmad Afandi Nasution. Kita juga akan mengembangkan usaha baru dari koperasi di bidang desainer. Nanti mungkin kantor kita sendiri bisa buat banner ke saudara Pandi. Permodalan didukung koperasi. Artinya koperasi pegawai rutan Labuan Deli siap mendukung program pembinaan itu, begitu? Koperasi Rutan Labuan Deli mendukung penuh program pembinaan di Rutan Labuan Deli. Luar biasa. Ini namanya pada negeri ya, Tuhan memberkati. Lanjutkan. Kenapa kita mendukung penuh pembinaan di Rutan Labuan Deli? Sebagai anggota koperasi kita wajib mensejahterakan anggota. Tetapi seanggota dari koperasi Rutan Labuan Deli ini petugas pemasyarakatan seluruhnya. Jadi sebagai petugas pemasyarakatan kita harus dukung pembinaan anak didik kita. Tepuk tangan dong petugas koperasi Labuan Deli. Jadi untuk kita lihat di sini, kalau kami dari pengurus koperasi saat ini melihat pembinaan yang ada di sini itu bagaikan industri manusia yang harus kita kembangkan. Industri manusia. Jadi
menciptakan mereka menjadi pekerja-pekerja unggul begitu ya. Industri manusia untuk membangun mereka menjadi manusia mandiri sehingga turut serta membangun negeri, menjadikan Indonesia maju. Amin. Siap. 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 Siap betul? Siap. Mainkan. Untuk membangun ini kami juga berharap dukungan dari semua pihak, terutama dari anak didik kami sendiri. Yang kami lakukan dari koperasi ini bukan tanpa kendala. Pastinya semua usaha ya ada kendala kan. Jadi kami harapkan anak didik kami ini bisa benar-benar gitu, istiqomah lah kalau dia tetap berada di jalan yang lurus. Karena yang kami lihat di dalam dia lurus, tapi begitu keluar dia agak belok-belok sedikit. Jadi yang sedikit ini kita luruskan kembali. Nah, berjalannya koperasi kita ini juga makin berkembang. Dari koperasi Rutan Labuan Deli kita juga menciptakan satu koperasi lagi. Satu koperasi yang diisi oleh petugas pemasyarakatannya dan anak-anak didik, mantan anak didik pemasyarakatannya. Ini berarti mengikuti apa kata bapak-bapak pendiri bangsa kita ya, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Koperasi adalah sebuah guru perekonomian. Jadi Rutan Labuan Deli petugasnya sudah ada koperasinya, bikin lagi di luar. Iya, Jadi dua sekarang. ide dua. Kita doakan ke depan tambah lagi koperasi yang lain sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi warga binaan dan juga orang-orang di luar sana yang tentunya mau bersatu. Kita bisa lanjutkan. Membangun negeri sesuai dengan kita petugas pemasyarakatan, membangun manusia mandiri, memerdekakan warga binaan, membina merdeka. Jadi pembinaan itu harus tentunya output. Bagi kami di sini ini input sebagai petugas pemasyarakatan. Masuk kita bina, tapi untuk keluarnya kita tidak, ya kami lihat kurang begitu efektif. Jadi kami mencoba walaupun belum sempurna sebagai koperasi kami mencoba outputnya ini kami tampung kembali gitu. Anak-anak yang sudah kami didik, dedikasinya kami harapkan kembali sama kita. Kenapa bukan kami berarti monopoli? Kenapa saya bilang bukan berarti monopoli? Kita melihat juga peran serta masyarakat sangat kami harapkan. Setelah anak didik kami ini bebas, kami lihat masyarakat ada sedikit stigma, ketakutan. Jangan dong stigma ya, berikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan mereka sama dengan kita. Sama-sama ciptaan Tuhan yang ingin berbuat baik. Betul Ketua? Benar. Lanjutkan. Jadi stigma tadi itu minimal kami harus mendampingi dia. Nah, seperti contoh, kalau mereka bergerak sendiri masuk ke dalam bidang usaha desainer, melamar pekerjaan seperti itu. Bos perusahaannya ini, enggak lah. Dia berpikir enggak lah, itu kan mantan napi, itu kan orang-orang jahat. Waduh. Lewat pendampingan dari kami yang kami lihat, pendampingan dari kamilah tampil sebagai penjaminnya. Udah Pak, ini orang-orang baik, kami sudah didik kok. Tapi agar lebih berkembang lagi setelah kami buat seperti itu, kan nggak salah kita sebagai koperasi juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi kami yang bukakan lapangan pekerjaan lewat permodalan, lalu selanjutnya berbagi hasil dengan mantan anak didik kami. Luar biasa. Desain Desain grafis. Dulu belajar di mana? Otoritas. Otodidak semenjak di dalam Rutan. Di luar. Di luar. Terus di sini diasah. Iya. Sehingga semakin tajam dia. Setajam silet. Berarti selama Anda di sini manfaatnya bisa memperdalam ilmu desain grafisnya ya. Dan kami berterima kasih karena saudara Pandi dia mau kami bina dan timbal baliknya dia semakin tajam dalam hal-hal desain grafis ya. Berarti sudah bisa kita katakan ini ahli desain grafis. Oke, dari penjelasan tadi Ketua Koperasi bagaimana? Apakah tertarik untuk ikut serta bergabung sehingga nanti menjadi manusia mandiri yang bisa diharapkan oleh negeri kita tercinta Indonesia? Saya tertarik. Tertarik ya. Baik. Nanti Ketua Koperasi siap untuk berkolaborasi ya. Siap Pak. Oke. Saya lihat ada nih dari mana nih? Dari Tiongkok atau dari Cina atau dari Korea? Indonesia. Indonesia Pak. Indonesia tetap.
kopi Indonesia datang ya. Let us try. Dari produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Siap ketua. Limpul ketua. Siap ketua, lunas Pak. Wah, sangat enak sekali. Oke, sekarang kesempatan beradir. Apa nih? Kan kalau dibilang ya, itu jahat, itu napi kok. Gimana rasanya? Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini nggak? Sakit Pak. Sakit ya, sehingga akan berubah ya. Pasti Pak. Kalau berubah pasti Pak. Oke. Ini kan kalau kami tahu kan orang-orang kita dari China ini kan pintar nih. Ada dan juga ada aja idenya kan, dan yang kami lihat kegigihan, konsisten, juga kebersamaannya sangat kita akui lah sehingga bisa maju. Nah ini sekarang brother kan lagi sekolah dulu di sini ya, agar tidak menjadi lebih jahat daripada sebelumnya sesuai dengan prinsip petugas pemasyarakatan. Kira-kira opo, what, apa bahasa Cina-nya? Ami. Amin. Amin. Nah, yang bisa bro sumbangkan sehingga ke depan koperasi yang sudah dibangun oleh beliau ini dapat berkembang dan siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warga binaan yang akan pulang dari rutan lapangan ini, sehingga tidak berbuat kejahatan lagi tetapi menjadi manusia mandiri. Luar biasa kepada masyarakat ini. Lanjutkan. Ya Pak, sebenarnya saya terima kasih kepada Bapak dan petugas utama Bali telah melakukan. Kami dulu Pak sebelum bekerja di tambak di Kuala Tanjung, Ya, sebelum saya masuk kemari lah Pak, ya, menceritakan pengalaman saya sebelum kemari. ya. Saya bekerja di tambak luas 63 hektar. Jadi ketua koperasi membawa saudara kita ini ke sini mau bikin tambak. Kita masih melihat prospek Pak, direncanakan ke depannya kita bisa bekerja sama dengan warga kita ini untuk pengembangan usaha di bidang tambak. Jadi sudah ada nanam jagung, Sudah ada Pak. sudah ada peternakan domba, Sudah ada Pak. sudah ada daur semir. Iya. ada. Ini mau bikin tambak lagi. Iya Pak. Itu yang saya bilang Istimewa. tadi, industri bakat-bakat mulia mereka ini kan 1.600 nih anak didik kita. Iya. Tentunya bakatnya berbeda-beda. Tidak mungkin lah yang tidak punya bakat di pertanian kita paksakan kerja di pertanian. Selektif. Jadi kebetulan kita dapat nih yang anak didik kita yang mempunyai bakat dan bisa sebagai penyuluh nantinya di sini pembinaan di bidang tambak. Jadi kita bahkan mengembangkan usaha di tambak udang. Iya, Tambak udang ya? Udang tanam Pak. Bukan tambak-tambakan ya. Udang Oke. tanam. Baik bro, sembari kita mengedukasi juga kita bisa berbagi sharing knowledge namanya kalau di kampung kami. Coba bro ceritakan sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan di koperasi untuk mengembangkan pertambakan udang, bukan tambak-tambakan, tapi tambak udang. Ini yang dimakan atau diekspor atau Di ekspor juga bisa Pak, cuman kebanyakan di pasar-pasar itu sudah pasti ada udang. Oke, silakan lanjutkan. Kami ngopi dulu ya. Ya, Pak. Ayo ketua. Ini juga termasuk kita ajarkan juga Pak dari petugas pemasyarakatan pembuatan kopi ini juga racikannya memang diajarkan sama petugas kita yang ahli di kopi. Iya, Mereka ajarkan pembuatannya. serba bisa ya. Harus semua bisa, kita sebagai petugas dan sebagai manusia yang ingin saling berbagi ilmu. Oke, lanjutkan rekan kita. Bagaimana sih tambak ini? Biar kita tambak dulu semua udang-udang ini lah. Sebelumnya saya bekerja dulu waktu awal perintis kolam yang 63 hektar ini. Ya, Saya bekerja keras di terjun Pak, terjun. terjun Keren. Marelan Pak. Oh, ini terjun Ya. bebas atau nama kampungnya terjun? atau? Nama kampungnya Terjun. Oke, nama nama kampungnya terjun. terjun Pak. Jadi sebelumnya saya bekerja di situ, dipekerjakan sama Om di kolam tambak udang Om yang masih 7 hektar. Ya.
merintis. Sesampai merintis di kolom 7 hektar, saya bekerja keras, ilmunya saya pelajari semua Pak. Mulai dari memberi pakan, bahkan mengecek pH air, Ya. dan memberi stabilitas air, Stabilitas air. supaya normal air tadi Pak. Ya. Jadi udang tuh hidupnya tahan untuk kedepannya. Jadi sebelumnya saya bekerja keras di tambak udang yang masih 7 hektar, dan modalnya itu tidak perlu banyak Pak, kalau sudah mempunyai lahan. Oh. Kalau sudah mempunyai lahan, kita cukup menyediakan sekitar 80 juta Pak, 80 juta. untuk 7 hektar. 7 hektar. Iya Pak. Berarti sekitar 11 juta lah ya. Iya Pak. Per hektar. Per hektarnya Pak. Ada uang kita ketua ya? Itu apa ya? Amin, alhamdulillah, puji syukur, shalom. Lanjut. Jadi untuk pembudidaya udang itu tidak sulit sebetulnya kalau kita rajin merawatnya dan memperhatikan pH air dan kualitas airnya Pak. Ya. Nah, jadi kualitas airnya itu harus dijaga supaya air itu berganti terus Pak. Diusahakan mempunyai air sumur bor. Ya. Dan gunanya air sumur bor itu Pak, supaya dia tidak menimbulkan lumut di kolam Pak. Air itu berganti terus Pak. Jadi sampai panen pun udang kualitasnya bagus. Setelah kita panen, kita lihat juga kualitas udangnya Pak. Ya. Kalau dia padat, ya mudah-mudahan harga udang lebih tinggi. Ya. Amin. Jadi sebelumnya pengalaman saya cukup banyak sih di lapangan. Dan kalau memang Bapak berkenan bergabung dengan om saya yang mempunyai tambak udang di Kuala Tanjung, bisa saya hubungi nanti Pak. Terima kasih. Lampu hijau. Nah, ini dia kedan-kedan label dan pemeriksa anak-anak Indonesia dimanapun berada ya. Melakukan pembinaan ini memang butuh 3 pilar ya. Warga binanya, kami petugas, dan masyarakat. Jadi nanti omnya bersedia kita undang sebagai narasumber ya, Bersedia. mengedukasi kita di sini ya. Siapa? Dengar ya Om, nanti kami undang dan mudah-mudahan Om bersedia untuk anak-anak negeri Om. Kata Pak Menteri kami, Bapak Yasona Lauli, memberikan legacy alias warisan untuk kita tinggalkan kepada generasi-generasi kita. Next. Cuman bibit, Ya, pakan, dan satu lagi Pak, mesin kincir Mesin itu. kincir ya? Ya, untuk menstabilitaskan air di dalam kolam Pak, supaya dia tidak stres di dalam kolam, supaya tidak mabuk. Dan kalau sewaktu masih kecil, kincirnya waktu siang harus dimatikan Pak. Jadi kan bantuan-bantuan angin siang itu ada, jadi tidak perlu pakai kincir kalau siang. Kalau masih kecil tidak perlu. Tapi kalau setelah udah mulai jalan 1 bulan, udangnya itu kincirnya nonstop terus Pak, nonstop sampai jangka waktu dia panen. Maksimal hari panennya butuh waktu sekitar 120 hari ataupun 3 bulan. Buat 3 bulan panen. Itu dia pakai minyak kincir. Kalau kincir itu dia tidak pakai minyak, dia dinamo. Oh, Dinamo pakai listrik. listrik ya. Ya, 7 tahun tadi ya, Bang ya. Iya, Nah, kita ini kan baru kenal nih. Iya. Itu kan kita rencana nanti setelah bebas kita mengembangkan usaha kan. Siapa? Itu 7 tahun tadi. Kalau di bisnis ini saya lebih suka cerita pahit gitu kan. Iya, Pak. Kendalanya apa aja nih, Pak? Ya, kopinya pahit ketua, sehingga muncul tadi rasa-rasa pahit gitu. Tidak ya, kopi Indonesia pahit manis, sweet and pas. Oke. Kata bapak ini tadi apa yang pahit-pahitnya ya? ya kalau masalah pahitnya itu Pak, kalau di budidaya udang itu hanya satu, penyakit udang tadi Pak. Bisa jadi dari
airnya, bisa jadi dari bibitnya. Kalau air itu kita tergantung manusianya Pak. Kalau kita rajin cek pH air, kemungkinan udang sehat-sehat terus. Tapi kalau kita bermalas-malasan, ya mungkin air itu tidak akan stabil untuk udang. Udang ini satu, yang penting air stabil Pak. Iya. pH air mau kadar asinnya Pak, itu harus dicek tiap hari, ambil sampel Pak. Pernah nggak ngalami kegagalan gitu? Ya kalau untuk mengalami kegagalan pernah sih Pak, 2 kali 3 kali. Namun setelah dari kegagalan itu kami berusaha keras untuk menstabilitaskan kekurangan ya untuk kolam ataupun airnya. Ternyata yang kekurangan itu hanya mengecek pH airnya tiap hari Pak, mengontrol pH air. Memang menurut para ahlinya ahli dan pengusaha yang sudah sukses, kegagalan itu adalah awal keberhasilan. Dan kita harus tetap bangkit dari kegagalan. Coba dan coba terus menerus, pasti ada solusi. Terus kan? Dan kalau misalnya kita mempunyai lahan tambah, kalau Bapak memang bersedia membina warga binaan, saya bersedia juga untuk membantu Bapak. Akan muncul manusia-manusia mandiri dari Rutan Labuan Deli menjadi entrepreneur yang tangguh, hebat untuk Indonesia Maju 2004. Terus kan? Dan kalau untuk masalah budidaya udang ini semuanya proses dan tidak sulit juga. Dari memberi pakannya itu dari jam makannya pagi jam 8 Ya. dan kalau makan siang dia jam 11, kalau makan sore dia nanti jam 6 Pak. Dia cuma 3 kali makan Pak udang ini Pak. Sampai kali ya. Sama kayak seperti kita Pak. Cuman lagi kalau sudah besar dia nanti ada penambahan Pak waktu pada malam hari. Stabil makannya supaya dia tidak Terus. kalau dibilang kropos saja Pak. Udang ini ada kendala dari faktor makanan juga Pak. Kalau kita kurang ngasih makannya, dia bakal kropos dari kulitnya gitu Pak. Ya, kropos itu seperti apa? Kropos itu Pak dia dari udang yang utuh yang penuh daging sampai dia kurang daging dalam kulitnya itu Pak. Tapi tetap hidup. Tetap hidup Pak. Cuman dia kropos Pak. Ringan. Ringan timbangannya. Itulah dinamakan kropos kalau untuk tambak udang. Jadi menghindarkan itu kita menambahkan jadwal makannya lagi di jam 10 malam kalau ditambahkan. Mentong lah ya. Iya Pak. Mentong bahasa apa nih? Mentong itu istilah anak Medan gitu Pak. Kalau kita sering makan jam 10 malam, jam 11 malam itu dinamakan mereka mentong. Oh, kalau di Samosir namanya marpepeng. Iya. Oke. Saya rasa ini sudah sangat Iya Pak. pasti sekali nih Ketua, dan mengingat tadi ada yang pahit-pahit, saya pernah dengar itu. Saya akan tanyakan langsung kepada brother ini. Berang-berang, katanya banyak berang-berang, berkaki dua, berkaki gimana ini sebenarnya? Ya. Apakah itu menjadi salah satu kepahitan dalam berudang-udangan ini? Kalau masalah berang-berang itu Pak ya, kalau untuk ditambak ini memang harus wajib dijaga Pak. Dijaga. Namanya kita punya usaha kan harus kita jaga. Jadi walaupun berang-berangnya sudah ada tempatnya, tetap juga ada berang-berang di luar sana. Ya, kadang kita kan nggak tahu Pak. Setiap orang atau berang-berang. ya, kaki dua ya kan? setiap orang mempunyai niat-niat tertentu Pak. Ya, tertentu ya. Kadang kita bisa jadi orang itu jahat sama kita dan kadang orang baik sama kita kan kita nggak tahu. Oke, saya kira waktu juga yang akan mengakhiri pertemuan kita. Closing statement dulu. Closing. Kita di sini mencoba membina manusia, memerdekakan warga binaan melalui koperasi. Kita sebagai petugas pemasyarakatan bertugas untuk mendidik warga binaan, dan sebagai koperasi kita
harus bisa mensejahterakan. Jadi mungkin kalau boleh diberi judul kita hari ini, pembinaan, memerdekakan warga binaan lewat pembinaan melalui koperasi. Paten. Bro, ada closing statement? Ya, saya berterima kasih Pak kepada Rutan kelas 1 Lagondeli telah membina saya dan mempertajam ilmu saya. Setajam Silakan. rekan kita yang dari Tiongkok. Silakan. Saya terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Rutan kelas 1 Lagondeli karena telah membimbing saya dan membantu saya. Saya akan membantu Bapak Ketua Koperasi untuk mengembangkan usaha tambak udang tadi, Pak. Sisi. Oke, jalan-jalan ke Tanah Dili, jangan lupa minum kopi manis. Maksud hati ingin nyambung lagi, tapi waktu sudah habis. Saya, Nimrod Syotang, Kepala Rutan kelas 1 Labuan Deli, mewujudkan Rutan Labuan Deli menuju WDK tahun 2022. Kami semoga menginspirasi, kami semoga mengedukasi, bantu-membantu, bahu-membahu. Melalui koperasi kita menciptakan manusia mandiri. Kemenkumham semakin Pasti. Rutan Labuan Deli Pasti. ahoy. Bye-bye. Bisa. Berapa menit bro?